underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Wakil Ketua DPRD Surabaya mempertanyakan penurunan anggaran pajak restoran. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan sekarang itu kalau melihat situasinya, itu yang namanya kuliner, ya, populer dengan nama kulineran, ya, itu ada di mana-mana, ya, tidak terlepas juga dari Surabaya, ya. Betul. Surabaya penduduknya yang besar, banyak sekali ya, mungkin antara 3 sampai 4 juta atau kalau greaternya itu bisa sampai 5 juta. Itu banyak sekali ya usaha-usaha kuliner yang namanya restoran-restoran, yang namanya kafe, yang namanya warung, warung modern ya. Itu banyak sekali ya, di samping yang secara fisik itu kelihatan nyata, di mana orang bisa makan minum di tempat, ada juga yang online. Artinya online itu kita bisa pesen kuliner itu tanpa harus datang. Betul. Pakai aplikasi tertentu, maka makanan minuman itu sudah bisa datang. Nah, sekarang ada yang dipertanyakan, ya banyak sekali usaha kulineran yang bak jamur di musim hujan, ya. Tapi kok pajaknya itu merosot, ya. Seperti kita ketahui kan, untuk kulineran ini itu kan ada pajak yang namanya zaman dulu itu paling terkenal itu namanya pajak pembangunan 1, ya, besarnya 10% dari apa yang dibayar. Teorinya sih yang membayar pajak ini adalah konsumen. Betul. Namun kenyataannya itu banyak konsumen yang keberatan kalau membayar pajak itu, ya, sehingga yang menjadi tanggungannya adalah pengusaha itu sendiri. Kalau dipikir secara harfiah, memang agak aneh ya. Itu kalau industri atau usaha kuliner itu makin banyak. Tapi kalau pajaknya kok makin kecil diterima, itu memang perlu dipertanyakan. Ya, ada apa? Bisa saja satu, penariannya secara fisik itu kurang giat. Ya, artinya petugas lapangannya kurang banyak, sehingga orang kan umumnya loh bayar pajak itu kan ya sedikit agak malas toh. Kalau bisa nggak bayar, kenapa bayar gitu kan? Nah, oleh sebab itu kan memang diperlukan inspeksi yang ketat. Nah, pertanyaannya apakah ada petugas yang kerja seperti itu? Nomor 2, sekarang ini kan sudah umum. Kalau dilaksanakan yang namanya pajak online, di mana pada setiap saat orang membayar, di situ kantor Pemda yang bertugas menerima pajak itu langsung mengerti ada transaksi apa, pajaknya berapa, sehingga tiap bulan tinggal direkap, ditagih. Ya, apakah ini sudah dilakukan secara keseluruhan? Ya, sepertinya kok tidak semuanya ya, hanya kelihatan beberapa, ya mungkin 50%. Itu sudah dilakukan, tetapi yang lain kan tidak. Ini juga kurang adil, ya. Jadi perlu diperiksa juga apakah sistem tapping online tadi itu sudah diberlakukan secara kesemuanya. Itu perlu cek. Terus nomor 2 itu apakah pemeriksaan dari orang-orang sebagai inspeksi tadi itu cukup banyak. Ini harus diperhatikan agar supaya ya jangan sampai turun. Kalau turun pemerintah hidupnya dari mana gitu kan? Bagaimana dengan adanya usulan bahwa pajak ini juga harus dikenakan bagi restoran online? Waduh, ini sebetulnya nggak boleh. Ya, karena pada konsepnya pajak pembangunan 1 restoran tadi itu adalah orang yang dianggap yang mampu jajan, mampu belanja di restoran itu adalah orang mampu. Ya, jadi mereka atas kenikmatan tadi itu harus bayar pajak 10%. Ya, tapi kalau sekarang pajak online, itu kenikmatannya kan bukan kenikmatan di tempat itu kan. Merasain ada musik live-nya, interiornya yang bagus, ada pelayanannya yang cakep-cakep. Kan enggak. Jadi memang pada dasarnya undang-undang itu adalah peraturannya adalah pajak dikenakan pada orang yang makan di restoran.
Jadi pajaknya itu bukan dari harganya, tapi karena kenikmatan yang diterima secara fisik. Ya. Ya, jadi kalau ini mau diterapkan di online, ini nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Ya. Ya, jadi kalau mau diterapkan di online, itu urusan pajak yang lain. Tapi bukan dari pajak pembangunan ini. Ya. Ini hanya khusus untuk makan. Ya. Ya, jadi ini tidak boleh diterapkan. Kalau diterapkan, nanti terjadi tumpang tindih nggak karuan. Peraturan-peraturan pungutan ini jangan-jangan nanti malah disalahkan, malah bisa dipanggil KPK loh. Ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.